Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akmala linnasi dinihim wa atamma alaihim ni'matah wa radiya lahum al-islam dinan. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Taklim Makassar 56 di mana saja berada, alhamdulillah. Bersyukurlah di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam rangka taklim rutin seperti biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya pada kita semua. Berikan kita pemahaman ilmu hingga kita dapat mengamalkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. 147 halamannya Tanbihul Ghafilin, hak tetangga. Lembaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 147 tentang hak dan kewajiban tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih dari Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 macam manusia yang Allah tidak memberi rahmat kepada mereka di hari kiamat. Bagi mereka disediakan siksa yang berat dan digiring ke neraka bersama penghuni neraka lainnya, yaitu yang pertama, senggama antara pria dengan sesama prianya atau liwat. Yang kedua, orang bersenggama dengan hewan. Yang ketiga, orang yang onani. Yang keempat, orang mengumpuli istrinya pada lubang belakang pantat. Yang kelima, orang yang bersetubuh dengan istri dan putrinya. Yang keenam, orang yang zina dengan istri tetangganya. Yang ketujuh, orang yang menyakiti tetangganya secara terang-terangan di muka masyarakat, kecuali jika bertaubat sesuai dengan tuntunan agama atau memenuhi syaratnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, seseorang tidak dianggap Islam sehingga semua orang selamat dari gangguan hati, lisan, dan tangannya, dan belum dianggap beriman sepanjang belum aman tentram tetangganya dari ulah atau gangguannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berupa apa saja gangguannya itu? Jawab beliau, berupa penipuan dan penganiayaan. Al-Faqih dari Sa'id bin Musayyab, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehormatan tetangga atas tetangga lainnya seperti kehormatan ibunya. Al-Faqih dari Abdullah bin Amr, ia menyuruh sahayanya, potonglah kambing lalu berilah tetangga kami yang Yahudi itu. Lalu sesaat sesudah itu mereka berkata lagi, hai punakawan, jika kau memotong kambing, berilah tetangga kami yang Yahudi itu. Jawab pembantunya. Sampai sini, Guru. Kita lagi lanjut, belum habis tuh. Ya, dulu ngebet. Kau repotkan kami,
akibat Yahudi itu. Sahut Abdullah, celaka kau, ketahuilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam lam yazal yusina bil jari hatta zonanna annahu sayurisu, yang artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpesan agar kami perlakukan tetangga dengan baik sehingga kami mengira dia punya hak waris. Sampai habis, Guru? Ya, sampai situ dah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua, alhamdulillah hari ini kita kembali kita membahas tentang bab tetangga, bagaimana hak kita terhadap tetangga. Dalam agama kita, agama Islam, sampai urusan tetangga aja ada aturannya. Jadi kalau orang ngira bahwa Islam itu sadis, Islam itu jahat, Islam itu dan lain sebagainya, yang nggak bagus itu orang-orang yang benci kepada Islam. Semua sudah diatur oleh Rasulullah SAW, sampai tentang bertetangga aja kita ada aturannya. Dari Abdullah bin Amr di sini bin As, Rasul bersabda, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Ada 7 macam golongan orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan siksa yang berat dan Allah tidak perhatikan lagi. Nanti di hari kiamat ada 7 macam orang, golongan orang yang mendapatkan siksa yang sangat berat dan dimasukkan bersama orang-orang yang masuk neraka. Apa itu yang pertama, saudara-saudara sekalian? Ad-dakhil wal maf'ul. Dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya orang-orang LGBT, orang-orang yang mengadakan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau dalam bahasa Arabnya liwat, ya, liwat hubungan seperti suami istri, tapi dia laki-laki sama laki-laki. Golongan LGBT ada yang bangga pakai ada surat nikahnya. Mana ada surat nikah palsu kali. Nggak ada di kita di Indonesia, belum diizinkan. Memang nggak boleh diizinkan. Laki-laki sama laki-laki bikin satu rumah tangga. Suaminya yang mana, istrinya yang mana. Bisa saja nanti gantian, dia satu suami, ntar istri, ntar gantian. Sekarang saya jadi istri dong, kamu jadi suami. Ini kan nggak benar. Jadi orang yang dalam hidupnya membolehkan atau melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, nanti di yaumil kiamah mendapat siksa yang sangat berat. Di dunia pun dia akan mendapat siksa yang sangat berat, apalagi di akhirat. Sampai Allah mengatakan, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu ke api neraka seperti orang-orang yang lainnya. Bersama orang-orang yang memang bukan muslim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Walaupun dia agamanya Islam, tapi kalau dia melakukan itu nanti mendapat siksa yang sangat berat. Yang kedua, yaitu orang yang bersenggama dengan hewan. Ada lagi ya? Enggak ada manusia lagi apa? Hewan dijadikan istrinya begitu. Tempat dia melampiaskan syahwat seksnya. Itu juga orang yang berat siksanya. Yang ketiga, orang yang onani. Baik dengan tangan maupun dengan alat-alat lain hingga ia tidak nikah.
dia lepaskan hawa nafsu seksualnya dengan alat-alat, bukan dengan yang diperintah Allah. Yang diperintah Allah adalah laki-laki dengan wanita. Iya. Bukan laki-laki dengan laki-laki, itu dengan cara-cara yang lain. Yang keempat, orang yang mengumpul istrinya pada bagian belakang, duburnya. Jadi yang dibolehkan kita pada istri kita yang sudah halal, yang sudah nikah, yaitu bagian depannya, bukan belakangnya. Jangan pakai mencoba-coba. Pakai dicoba-coba. Emang apa dicoba-coba? Nggak bisa, udah dilarang sama agama. Yang Allah sudah sediakan itu yang lebih baik. Yang belakang bagian yang kotor keluar dari situ. Jangan coba-coba dari belakang. Haram hukumnya, dan nanti di yaumil qiyamah mendapat siksa yang sangat berat. Kalau sudah pernah melakukan, segera taubat sama Allah. Nggak boleh itu. Jangan coba-coba. Maka dulu saya pernah ada yang tanya. Saya seakan-akan disuruh ngizin, saya nggak izinin, nggak boleh, memang di depan. Kalau depan sakit, bagaimana cara atur yang lain, bagaimana kayak ya. Makanya dalam agama memang wanita punya keterbatasan. Di samping laki-laki juga punya keterbatasan. Tapi keterbatasan wanita lebih awal. Ada masa menopause, ya. Di mana masa menopause wanita sudah tidak ada lagi gairah untuk melakukan hubungan suami istri, padahal dia masih punya suami. Sementara suaminya masih hebat, suaminya masih keker, masih gagah, sedangkan istrinya sudah tidak mampu. Bagaimana kalau yang belakang aja? Yang nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang boleh izinkan suami nikah lagi. Kalau dibicara begini, semua perempuan kagak ridho nih saya bicara begini. Ya Bu, nggak ridho Bu ya? Agama mengajarkan kalau memang sudah seperti itu adanya. Jangan sampai istrinya nyari wanita lain di luar nikah. Ibu juga berdosa. Kalau memang ibu sudah tidak mampu lagi melayani suami, izinkan suami nikah lagi. Itu baru masna wasulasa warubadan 1 sampai 4, itu syaratnya. Utamanya pertama itu, kalau nikah memang karena nafsu. Ya, yang kedua ada modalnya Bu bilang. Kalau nggak punya modal bagaimana mau nikah lagi? Yang kedua, nggak mampu berbuat adil pasti. Jadi kalau memang nggak mampu, ya banyak puasa, banyak istighfar, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan cara lain. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Jadi tidak boleh yang keempat, selain yang sudah disediakan Allah, walaupun kita istri sudah halal, itu malah jadi haram kalau yang kita lakukan pada bukan tempatnya. Yang kelima, orang yang tidur dengan putrinya sendiri. Aneh, istrinya sendiri dia masih kerjain juga. Ini terlaluan ya. Ini nanti mendapatkan azab yang sangat berat. Yang keenam, orang yang zina dengan istri tetangga. Istri tetangga, suami tetangga diambil juga, dibawa ke tempat lain. Memang nggak di rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Yang ketujuh, orang yang menyakiti tetangganya secara terang-terangan. Al-mu'zi jarahu hatta yal'anahun nas illa ayyatuba bisyurutiha. Tetangga bagian yang perlu dihormati dan disayangi oleh tetangga yang lain. Kita tidak boleh menyakiti tetangga. Ini Islam. Kebanyakan orang kalau di luar dia orang baik, tapi kalau di sekitarnya dia orang jahat. Ini yang nggak benar, namanya apa ya? Pencitraan.
Kalau mau yang jauh-jauh dia sering bagi duit, ketemu orang bagi duit, sementara tetangganya nggak pernah ada kebaikan kepada tetangganya. Nah, ini nggak bagus. Jadi kita diperintahkan Nabi sebagai seorang Muslim harus berbaik-baik dengan tetangga, hormati tetangga. Ketika kita setel musik, kalau kita senang musik jangan sampai berlebihan hingga mengganggu, apalagi sudah waktunya istirahat. Nah, ini Islam mengutamakan atau memberi prioritas bahwa kita mesti menghormati tetangga kita. Nih, ada lagi yang berikutnya. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biadihi la yuslima abdun hatta yaslaman nasu an min qalbihi wa lisanihi wa yadihi." Belum Islam seorang hamba, belum sempurna Islam seorang hamba hingga selamat manusia-manusia lain dari hatinya yang jahat, lisannya yang jahat, dan tangannya yang jahat. Jadi kita belum sempurna Islam kita kalau masih jahat kepada tetangga. Hatinya dengki, iri aja. Hatinya orang lain nggak tahu. Mungkin tetangga yang diiriin, yang didengkin nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Jaga hati kita, jangan sampai ada rasa benci, dengki kepada tetangga. Tetangga mau beli apa kek? Tetangga melakukan apa kek? Duitnya duit dia yang cari, entah dari mana urusan dia. Jangan namanya kepo kalau bahasa sekarang. Iya. Kalau dia ibu-ibu dipanggil ibu kepo. Kalau dia empom-empom, empok kepo namanya. Dia mau belanja apa kayak ada duitnya, jangan mau tahu. Oh, dia belanja duit dari mana itu? Jangan-jangan boleh korupsi, jangan-jangan boleh mencuri, jangan-jangan, dan itu orang yang beli apa-apa dia yang kepoan. Itu nggak boleh. Biarin urusan dia. Hormati tetangga kita dan sebagainya. Jadi hati kita, lisan kita, tangan kita, jangan pakai tangan kita. Jangan sampai kita jahat dengan tangan kita. Ada sampah dibuang di depan pintu tetangga, ya nggak boleh juga. Sampah-sampah kita, bahkan bila perlu ada sampah yang di seputar tetangga kita sapuin, itu lebih bagus. Jangan sampah dari rumah kita arahkan ke bagian rumah tetangga. Ini namanya menyakiti. Ya, itu kita diatur sampai sedemikian rupa itu sama agama kita tuh. Wala yu'minu abdun hatta ya'mana jarahu bi'bawa'iqah. Dan tidak sempurna iman seseorang hingga tetangganya aman dari kejahatannya. Apa itu bawa'iqah? Ghasmuhu wa zulmuhu, yaitu menyakitinya dan zolim kepada tetangga. Jadi kalau orang zolim ke tetangganya, walaupun dia banyak ibadahnya, banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi kalau terhadap tetangga dia zolim, ini belum sempurna keimanannya. Artinya nanti di yaumil mahsyar masih bermasalah. Tidak langsung masuk surga. Kalaupun banyak amal solehnya, tapi punya kesalahan zolim dan lain sebagainya terhadap tetangga. Nah, ini kita perhatikan, saudara-saudara, semua kita pasti punya tetangga. Pasti kita punya tetangga. Nanti ada bagiannya, ada tetangga muslim, non-muslim, ada tetangga ini nanti ada bagiannya berikutnya. Kita lanjut aja dulu. Hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, hurmatul jari alal jari ka hurmati ummihi. Hormat kepada tetangga seperti kita hormat kepada ibu kita sendiri.
Jadi sampai begitu Nabi memerintahkan. Bagaimana kita harus hormat kepada ibu? Terhadap tetangga juga kita mesti hormat, takzim, muliakan, jangan kita hina, jangan kita sakiti, dan macam-macam. Hadis yang berikutnya. Qala Abdullah bin Umar ibn al-As li ghulamihi. Abdullah bin Umar bin As kepada gulamnya, kepada jariyahnya, kepada budaknya, atau kepada orang yang membantu di rumah tangganya. Apa kata Abdullah bin Umar? Izbahi syata wa at'im jarona al-Yahudi. Kalau nyembelih kambing, kalau engkau nyembelih kambing, motong kambing, berilah tetangga kami yang Yahudi. Coba itu, Pak. Nabi pernah bertetangga kepada Yahudi. Juga sama Abdullah pernah bertetangga kepada Yahudi. Mungkin kita punya tetangga kita orang yang bukan Muslim. Kan bisa saja itu terjadi di sekitar kita. Bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita ketika kita bertetangga kepada orang yang tidak seagama atau yang bukan satu suku? Ini suku saya Sunda, yang sebelah bukan Sunda, itu bukan jadi masalah. Enggak, memang kita sudah bertetangga. Jadi kita tetap diperintahkan berbuat baik. Kalau kita kebetulan lagi makan enak, kita lagi pesta, kita lagi motong kambing, berikanlah sebagian itu kepada tetangga walaupun dia bukan seagama kita. Itu perintah Islam. Coba mana ada Islam pakai membunuh, mengebom orang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada, itu semua bohong. Atau kalaupun terjadi itu hanyalah buatan orang-orang yang jahat. Islam tidak pernah mengajarkan jahat, apalagi membunuh. Nggak ada itu Islam begitu. Islam mengajarkan kita berbaik-baik kepada kalau yang kepada tetangga aja kita disuruh itu, apalagi kepada yang lainnya. Kalau kepada tetangga kita yang Yahudi saja, yang bukan Muslim aja kita disuruh berbuat baik, apalagi tetangga kita juga Muslim juga, apalagi satu sukuan, apalagi. Nah ini para jamaah sekalian, Islam ajarannya sangat hebat. Sehingga Nabi mengatakan, Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa yang meninggikan Islam. Coba itu, Pak. Islam. Dari apa Islam diketahui Islam itu tinggi? Dari ajarannya, dari kitab sucinya, dari nabinya. Ia senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik. Kemudian summa tahaddasa sa'a, kemudian tadi kan dia pesan tuh dia udah pesan sama pembantunya. Beberapa saat dia bilang lagi, ya gulam, itu tetangga udah dibagi belum? Itu tetangga kita yang Yahudi udah dibawain daging kambing belum yang mateng? Sampai gulam itu berkata, Qad azaituna bijarika hadzal Yahudi. Wahai Tuhan, kau repotkan amat sih kami sama tetangga Yahudi. Perintah lagi. Udah sudah kasih. Kata begitu. Apa kata si Abdullah bin Umar? Waihaka, cilaka engkau wahai gulam. Jangan begitu. Nabi pernah bersabda, lam yazal yusina bil jar hatta zananna annahu sayuwarisu. Rasul pernah bersabda, wahai pembantuku, senantiasa Rasul, tetangga-tetangga, hormati tetangga, muliakan tetangga, jangan nipu tetangga, dan jangan sakiti hati tetangga. Hingga waktu itu aku menganggap bahwa jangan-jangan Nabi sampai memberikan waris kepada tetangga. Saking apa? Saking Nabi memuliakan, menghormati tetangga, walaupun bukan seagama. Jamaah sekalian, inilah al-Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Semua sudah ada aturannya. Pagi-pagi kita bangun, apa yang mesti kita lakukan, doanya apa.
Sesudah kita lakukan itu apalagi dan hidup kita ini sudah diatur. Makan diatur mesti baca bismillah. Keluar rumah mesti pakai doa. Masuk ke rumah doa. Ucapkan salam walaupun rumah sendiri. Potong kuku diatur. Potong kuku ini kuku kita ada aturannya. Hari apa yang bagus potong kuku? Kamis atau Jumat atau Senin. Motong kuku diatur, Pak. Nanti kita buka ya, bagaimana cara motong kuku yang baik. Pelajarannya nanti ada insya Allah. Dari mana dulu? Dan bagaimana caranya motong kuku? Harinya hari apa yang terbaik? Kalau kita lupa, nanti hari apa yang kita baik? Itu Islam. Makanya Islam, ajarannya tidak ada yang bisa meninggikan dari ajaran Islam, tidak ada yang bisa mengalahkan ajaran Islam. Tapi sayang umat Islam itu sendiri yang belum mempraktekkan ajaran yang mulia itu. Dengan kita belajar setiap hari di pagi hari ini, semua anggota Ta'lim Angkasa yang ada di sini, baik yang di Zoom maupun yang di radio, semua para pendengar, mari sama-sama. Apabila kita sudah pahami, kita sudah tahu ajarannya, dan kita mesti sama-sama yang melaksanakannya. Betul? Iya. Jangan nyalain orang lain yang melaksanakan kita umat Islam.